Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Sindir Wahayu dari Program Studi Teknobiologi, Fakultas Teknobiologi Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang merupakan dari ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Heni Mawarni MPD. Soal yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari bahasa. Nah, yang pertama itu karakteristik yang pertama yaitu arbitrer. Arbitrer atau tidak tetap. Nah, arbitrer ini merupakan adanya atau tidak adanya hubungan antara lambang bahasa atau bunyi dengan konsep yang dimaksud dari lambang tersebut. Contohnya, pada kuda, kan kuda ini hewan. Nah, diumpamakan kuda sejenis hewan berkaki 4 yang dapat dikendarai. Kan tidak nyambung. Nah, jadi makanya tidak tetap dan tidak ada hubungannya dengan lambang bahasa atau bunyi. Karakteristik yang kedua yaitu sistematis. Yang dimaksud sistematis ini adalah bahasa yang tersusun secara berurutan sehingga mudah dipahami. Contoh, misalnya anak dari Ibu Nuri lucu sekali. Nah, yang ketiga yaitu unik. Unik artinya setiap bahasa memiliki ciri khas tersendiri sehingga tidak dimiliki oleh daerah lain. Contohnya pada logat dari beberapa daerah yang berbeda-beda. Nah, yang keempat, produktif. Produktif ini artinya mampu mengembangkan unsur bahasa yang terbatas menjadi sebuah kalimat yang bermacam-macam sehingga dari kata ini dapat berkembang dengan baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai bahasa Melayu sebagai cikal bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa pada pelaksanaan Kongres Pemuda 2 pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, selain itu juga melahirkan Sumpah Pemuda sehingga menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa Melayu sebagai cikal bahasa ini dipilih karena yang pertama mudah dipahami dan mudah diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu persebaran bahasa Melayu ini sudah tersebar di berbagai daerah secara luas sebelum adanya masa penjajahan. Yang ketiga, adanya bahasa Melayu tidak memiliki baik tingkatan kesulitan maupun lain-lain. Nah, yang keempat itu bahasa Melayu tidak dianggap sebagai bahasa asing. Kenapa demikian? Karena bahasa Melayu ini memang berasal dari Indonesia. Yang selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, fungsinya itu sendiri sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, sebagai alat berinteraksi sesama makhluk di kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang sosial masyarakat di sekitar lingkungan hidup kita. Yang selanjutnya itu sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, yang selanjutnya itu sebagai alat dalam mengekspresikan diri. Nah, mengekspresikan diri ini misalnya kita nangis, sedih, marah, meluapkan emosi kita melalui bahasa Indonesia ini dengan menggunakan ejaan yang baik dan benar sesuai KBBI. Nah, untuk kedudukan bahasa itu sendiri, yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang
dapat menunjang pendidikan kita sebagai mahasiswa, siswa, pokoknya yang terpelajar. Nah, sebagai bahasa negara, kita tahu bahwa negara Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu tercantum dalam Sumpah Pemuda. Pada sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa Sumpah Pemuda ini, bahwa bahasa Indonesia ini lahir pada zaman Sumpah Pemuda. Nah, yang selanjutnya itu sebagai pengembang budaya. Maksudnya itu sebagai pengembangan kebudayaan, kita di lingkungan kehidupan ini pasti memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, kita menjelaskan kebudayaan itu tersendiri menggunakan bahasa Indonesia sehingga negara lain dapat mengerti atau memahami dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya itu soal yang keempat, apa sih makna dari konotasi dan denotasi? Nah, yang pertama itu makna kenotasi. Kenotasi atau efektif adalah makna yang memiliki gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata. Gagasan ini dapat berupa emosi yang positif maupun negatif. Nah, yang kedua itu makna denotasi. Makna denotasi atau objektif adalah makna yang didasarkan pada petunjuk yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Nah, yang terakhir itu mengenai bagaimana cara menulis kutipan dan cara menulis daftar pustaka. Nah, pada kutipannya itu terdapat dua jenis, yaitu yang pertama kutipan secara langsung dan yang kedua kutipan secara tidak langsung. Nah, yang pertama kutipan secara langsungnya itu cara penulisan yang pertama nama pengarang, kemudian tahun terbit, dan yang ketiga halaman dari kalimat atau teks yang dikutip. Nah, yang kedua kutipan tak langsung atau tidak langsung. Yang pertama itu tentang nama yang pertama itu urutannya nama pengarang dan penerbitan pustakanya. Di sini saya akan cantumkan contoh dari kutipan secara langsung dan kutipan secara tidak langsung. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama kita tulis nama belakang dari si penulis. Nah, maksudnya itu nama belakang. Misalkan saya ambil contoh dari nama seseorang, misalnya Aisyah Rohimah. Berarti yang saya dahulukan itu nama belakangnya. Misalkan Rohimah Aisyah. Nah, gitu. Yang kedua itu tahun terbit. Yang ketiga judul buku atau jurnal. Ini maksudnya itu sumber dari daftar pustakanya itu. Misalkan kita ambil dari buku atau jurnal. Nah, yang keempat kota dan nama penerbitnya. Nah, di sini di slide ini saya cantumkan contoh dari daftar pustaka. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Nah, semoga dapat dipahami atau ada yang kurang jelas. Kita sama-sama belajar lebih banyak lagi pada guru, dosen,
jurnal, buku-buku, atau internet agar menambahkan ilmu dari kita pribadi. Sekian dari saya, Andini Cindy Rahayu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.